Harga dari keserakahan bersekutu dengan Nyi Blorong. Di salah satu kota besar di Indonesia, terdapat seorang pengusaha bernama Darto yang dikenal luas sebagai sosok yang sukses dan berpengaruh. Kota ini, dengan gedung-gedung pencakar langit dan kehidupan malam yang gemerlap, adalah tempat Darto merajut kesuksesannya. Dari bisnis properti hingga perdagangan internasional, Darto telah membangun kerajaan bisnis yang mengantarkannya pada kekayaan yang melimpah. Rumahnya yang megah berdiri di kawasan elit, dilengkapi dengan koleksi mobil mewah dan barang-barang seni bernilai tinggi. Namun, di balik kesuksesan dan kemewahan yang ia nikmati, Darto memiliki satu kelemahan yang mencolok: ketamakan. Meskipun telah memiliki segalanya, Darto selalu merasa bahwa itu belum cukup. Ia selalu ingin lebih, tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dicapainya. Baginya, uang dan kekayaan adalah ukuran utama dari keberhasilan. Dia berambisi menjadi orang terkaya di negeri ini, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan prinsip moral atau menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang meragukan. Darto tidak segan-segan untuk menggunakan cara-cara tidak jujur untuk mencapai tujuannya. Ia terlibat dalam berbagai spekulasi bisnis yang penuh risiko, seringkali melanggar hukum dan etika bisnis. Darto tidak peduli dengan dampak perbuatannya terhadap orang lain, termasuk karyawannya sendiri. Baginya, mereka hanyalah alat untuk memperbesar keuntungan. Ambisi Darto semakin menjadi-jadi ketika ia mendengar kabar tentang pesaingnya yang mulai meraih kesuksesan besar. Ia merasa tersingi dan tidak ingin ada yang mendahuluinya. Dengan koneksi dan pengaruh yang dimilikinya, Darto mulai melakukan segala cara untuk menjatuhkan pesaingnya, termasuk dengan menyebarkan berita bohong dan melakukan sabotase. Namun, di tengah keserakahannya, Darto mulai merasakan kehampaan yang tak bisa diisi dengan uang atau harta benda. Kehidupan pribadinya mulai berantakan, hubungan dengan keluarganya renggang karena ia terlalu sibuk mengejar ambisinya. Meski begitu, Darto tidak bisa berhenti. Baginya, kekayaan adalah tujuan akhir yang harus dicapai, berapapun harganya. Hari demi hari, Darto semakin dalam terjerat dalam dunia yang penuh dengan intrik dan kejahatan. Ia menjalin hubungan dengan oknum-oknum yang tak berprinsip demi memperbesar kekayaannya. Namun, di saat yang sama, ia juga mulai kehilangan kepercayaan dari banyak pihak, termasuk mitra bisnisnya yang jujur. Suatu malam, saat Darto sedang menikmati minuman di salah satu bar eksklusif kota, ia mendengar pembicaraan di meja sebelah tentang Nyi Blorong. Sekelompok orang berbicara tentang bagaimana beberapa orang terkenal dan kaya di negeri ini diduga mendapatkan kekayaan mereka melalui perjanjian dengan makhluk mistis tersebut. Darto, yang selalu merasa bahwa kekayaannya belum cukup, tertarik dengan cerita itu. Ia mulai menyelidiki lebih dalam tentang legenda ini, mencari tahu bagaimana orang-orang di masa lalu bisa bertemu dan membuat perjanjian dengan Nyi Blorong. Darto menghubungi seorang dukun terkenal yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia mistis dan supranatural. Dukun itu memperingatkan Darto tentang bahaya dan risiko yang terlibat dalam mencari kekayaan melalui jalan mistis. Namun, peringatan itu tidak menyurutkan keinginannya. Darto meminta bantuan dukun tersebut untuk mencari cara memanggil Nyi Blorong. Dengan bayaran yang besar, dukun itu setuju membantu Darto. Ia memberitahu Darto tentang ritual khusus yang harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon di sebuah pantai terpencil, tempat yang dianggap sakral dan dipercaya sebagai salah satu tempat persembunyian Nyi Blorong. Darto harus membawa persembahan berupa bunga 7 rupa, minyak wangi khusus, dan emas sebagai tanda hormat. Selain itu, Darto harus melaksanakan ritual dengan keyakinan penuh dan hati yang bersih, meskipun ia hanya peduli pada hasil akhir, kekayaan yang dijanjikan. Tiba di malam yang ditentukan, Darto pergi ke pantai tersebut dengan segala persiapan. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan dan bintang yang samar. Di tengah malam yang gelap dan penuh misteri, Darto berdiri di pantai terpencil, tempat yang disebut-sebut sebagai salah satu gerbang menuju dunia mistis. Dikelilingi oleh asap dupa dan diterangi cahaya bulan yang pucat, ia mengikuti setiap langkah ritual yang diberikan oleh dukun. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, waktu yang dianggap sakral untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Darto telah membawa segala persembahan yang diminta, bunga 7 rupa, minyak wangi khusus, dan emas sebagai tanda hormat. Dia mengucapkan mantra-mantra yang telah diajarkan dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya berdebar kencang.
Suara ombak yang menghantam pantai semakin keras, seakan merespons ritual yang sedang dilakukannya. Saat Darto menyelesaikan mantranya, tiba-tiba angin bertiup kencang dan suhu udara turun drastis. Dari kejauhan, muncul sosok wanita dengan kecantikan luar biasa, setengah tubuhnya adalah ular. Ini adalah Nyi Blorong, makhluk legendaris yang dikenal memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan tak terhingga. Wujudnya memancarkan aura mistis yang memikat sekaligus menakutkan. Matanya yang tajam menatap Darto, seakan melihat ke dalam jiwanya yang tamak. "Siapa yang memanggilku?" Suara Nyi Blorong terdengar lembut namun penuh kewibawaan. Darto, meskipun terkejut dengan kehadiran Nyi Blorong yang begitu nyata, berhasil menguasai dirinya. "Aku, Darto, aku ingin lebih dari apa yang sudah kumiliki. Aku ingin kekayaan yang tak terbatas," jawabnya dengan suara yang bergetar antara antusiasme dan ketakutan. Nyi Blorong tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing. "Kekayaan adalah sesuatu yang bisa kuberikan," katanya. "Namun, kau harus tahu, segala sesuatu ada harganya. Kekayaan tak terbatas bukanlah hal yang diberikan begitu saja. Apa yang kau bersedia berikan sebagai imbalan?" Darto, yang telah dibutakan oleh ambisinya, tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya. Ia hanya terpaku pada pikiran tentang kekayaan dan kemewahan yang akan ia dapatkan. Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Aku bersedia memberikan apapun yang kau minta. Katakan saja, apa yang harus kulakukan?" Nyi Blorong mendekat, seolah menilai keseriusan Darto. "Apapun yang berharga bagi manusia, itu yang akan kuminta sebagai imbalan. Kau siap dengan segala konsekuensinya?" Tanyanya dengan suara yang mengandung ancaman tersembunyi. Darto, yang merasa yakin bahwa tidak ada yang terlalu berharga untuk dikorbankan demi kekayaan, langsung menjawab, "Aku siap. Tidak ada yang lebih penting daripada kekayaan bagi seorang seperti aku." Dengan jawaban itu, sebuah kesepakatan mistis terbentuk. Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan sebuah aura magis mengelilingi mereka. "Kekayaan akan datang kepadamu, Darto. Tapi ingatlah, suatu hari aku akan kembali untuk menagih imbalannya. Apapun yang aku minta, kau harus memberikannya tanpa pertanyaan." Setelah itu, sosok Nyi Blorong mulai memudar, menghilang ke dalam malam. Namun, sebelum benar-benar lenyap, ia meninggalkan sebuah pesan terakhir, "Nikmati kekayaanmu, tapi ingatlah selalu bahwa waktu untuk membayar akan datang." Darto merasakan angin dingin yang menerpa wajahnya saat Nyi Blorong menghilang. Di dalam hatinya, ia merasa campuran antara kemenangan dan kegelisahan. Dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, janji kekayaan yang tak terbatas. Namun, tanpa ia sadari, dia juga telah menandatangani perjanjian dengan kekuatan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Darto pulang malam itu dengan perasaan bergejolak. Satu sisi dirinya merasa puas dan bersemangat untuk melihat hasil dari perjanjian ini, sementara sisi lainnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ambisinya yang besar menutupi semua rasa ragu. Ia yakin bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kekayaan dan kekuasaan, dan itu adalah harga yang ia rela bayar, apapun konsekuensinya. Setelah pertemuannya dengan Nyi Blorong, hidup Darto berubah drastis. Dalam waktu singkat, bisnis yang ia kelola mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Investasi-investasinya yang sebelumnya stagnan atau merugi, kini tiba-tiba menghasilkan keuntungan besar. Properti-properti yang ia miliki di berbagai kota besar mengalami lonjakan nilai yang mengejutkan. Perusahaan-perusahaan yang ia dirikan menarik banyak investor, dan kerjasama bisnis yang ia jalin selalu berjalan sukses. Tidak hanya itu, bisnis baru yang ia coba pun selalu berhasil, seolah-olah setiap langkah yang ia ambil penuh dengan keberuntungan. Darto menjadi semakin terkenal sebagai pengusaha yang jenius dan penuh visi. Media-media nasional mulai meliput kesuksesannya, mengaguminya sebagai contoh sukses di era modern. Dalam hitungan bulan, kekayaan Darto bertambah berkali-kali lipat, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di negara itu. Dengan kekayaan yang melimpah, Darto mulai menikmati hasil dari kesepakatannya dengan Nyi Blorong. Ia menghamburkan uang tanpa berpikir panjang, menjalani kehidupan mewah yang selama ini ia impikan. Rumahnya yang sudah megah direnovasi menjadi lebih besar dan lebih indah, dengan fasilitas lengkap seperti kolam renang, bioskop pribadi, dan ruang galeri untuk koleksi seni mahalnya. Ia juga membeli properti-properti mewah lainnya di berbagai lokasi eksklusif.
Selain itu, Darto memiliki koleksi mobil mewah yang selalu terparkir di garasi rumahnya. Setiap model terbaru dari merek-merek ternama dunia segera menjadi miliknya. Ia seringkali menghadiri acara-acara eksklusif, datang dengan mobil-mobil super dan diiringi oleh pengawalnya. Kehadirannya selalu mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan. Darto juga sering bepergian ke luar negeri, mengunjungi destinasi-destinasi mewah dan eksotis. Ia menginap di hotel-hotel bintang 5, berlibur di pulau-pulau pribadi, dan menikmati segala kemewahan yang dunia bisa tawarkan. Kehidupan sosialnya dipenuhi oleh pesta-pesta mewah yang ia adakan di rumahnya, dihadiri oleh tokoh-tokoh terkenal, selebriti, dan pejabat tinggi. Pesta-pestanya selalu menjadi sorotan, dengan hiburan yang megah dan pelayanan kelas atas. Namun, di balik semua itu, Darto tetap merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi dengan harta benda. Meskipun kekayaannya melimpah, ia tidak pernah merasa puas. Selalu ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan meski memiliki semua uang di dunia. Ketamakannya semakin menjadi-jadi, membuatnya terus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan, tanpa memikirkan konsekuensi. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Keluarga dan teman-temannya merasa Darto semakin jauh dan dingin. Ia tidak lagi peduli dengan mereka, hanya fokus pada dirinya sendiri dan kekayaannya. Bahkan, beberapa teman lama yang tidak sejalan dengan gaya hidup barunya mulai dijauhi. Namun, Darto tidak peduli. Baginya, ini adalah hasil dari ambisinya yang besar dan usahanya yang keras. Dia yakin bahwa semua yang ia lakukan adalah demi mencapai puncak kekayaan, meskipun itu berarti mengorbankan hubungan personal dan etika moral. Ia tetap membenamkan diri dalam kemewahan, menikmati setiap momen tanpa memikirkan masa depan. Namun, meski Darto telah meraih segala yang ia impikan, di sudut hatinya ia selalu teringat perjanjian yang ia buat dengan Nyi Blorong. Suatu hari, ia tahu bahwa harga yang harus dibayar akan datang, meski ia tidak tahu kapan dan apa yang akan diminta. Hingga saat itu tiba, Darto terus hidup dalam kemewahan yang gemerlap, sementara bayangan dari kesepakatan itu terus menghantui di latar belakang kehidupannya. Setelah beberapa tahun menikmati kekayaan dan kehidupan mewah, Darto mulai mengalami hal-hal aneh yang mengganggu kedamaian pikirannya. Semuanya dimulai dengan mimpi buruk yang terus berulang. Setiap malam, ia bermimpi tentang ular besar yang melingkari tubuhnya, menatapnya dengan mata berkilat. Ular itu, dengan sisik berwarna hijau dan emas, selalu terlihat seperti sedang menunggu sesuatu. Darto terbangun dengan keringat dingin, merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Mimpi buruk ini menjadi semakin sering dan intens. Selain ular, ia juga mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya. Kadang-kadang, suara itu terdengar seperti bisikan yang tak jelas, kadang-kadang seperti suara desisan ular. Meskipun Darto memiliki sistem keamanan yang canggih di rumahnya, tidak ada tanda-tanda gangguan fisik atau masuknya orang asing. Namun, perasaan gelisah tidak pernah meninggalkannya. Suatu malam, Darto mendengar suara berat berdesis, waktu untuk membayar telah mendekat. Suara itu terasa begitu nyata, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang berdiri di sudut ruangan. Meski ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir itu hanya ilusi atau efek dari stres, perasaan takut dan gelisah terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik bayangannya, sesuatu yang ia tahu sangat berhubungan dengan perjanjian yang pernah ia buat. Setelah tanda-tanda aneh dan mimpi buruk yang terus menghantuinya, Darto akhirnya menghadapi saat yang paling ditakutinya. Suatu malam, dalam mimpinya yang terasa begitu nyata, Nyi Blorong muncul kembali. Dengan wujudnya yang setengah wanita dan setengah ular, dia menatap Darto dengan tatapan yang menusuk, seolah mengetahui seluruh isi hatinya. Darto, suara Nyi Blorong bergaung di ruangan mimpi itu, waktu untuk menagih telah tiba. Aku akan mengambil apa yang kau janjikan, sesuatu yang berharga bagi manusia. Darto terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin mengalir di dahinya. Hatinya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Dia tahu bahwa saat itu akhirnya datang, namun dia tidak siap untuk menghadapi konsekuensinya. Dalam keputusasaan, Darto memutuskan untuk menolak memenuhi permintaan Nyi Blorong. Dia berpikir, mungkin masih ada cara untuk melarikan diri dari perjanjian ini,
mungkin dia bisa menipu makhluk gaib itu atau bahkan mencari cara untuk menghentikannya. Dengan pikiran itu, Darto mulai mencari cara untuk melarikan diri. Dia pergi menemui dukun-dukun terkenal, memohon perlindungan dari mereka. Dia bahkan mencoba meninggalkan kota dan bersembunyi di tempat terpencil, berharap bisa menghindari takdir yang menantinya. Namun, tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan keamanan dari kekuatan mistis seperti Nyi Blorong. Setiap usahanya tampak sia-sia, dan ketakutannya semakin besar. Setelah mengalami serangkaian mimpi buruk dan teror yang tak bisa dijelaskan, Darto kembali bertemu dengan Nyi Blorong. Kali ini, ia muncul di tengah malam dalam wujudnya yang mengerikan, setengah wanita setengah ular, dengan mata berkilat penuh kemarahan dan keangkeran. Kehadirannya membuat suasana di ruangan menjadi sangat dingin dan mencekam. Darto, yang sudah kelelahan karena kurang tidur dan tekanan mental, hanya bisa menatap makhluk itu dengan ketakutan yang mendalam. Darto, suara Nyi Blorong terdengar lembut namun penuh ancaman, sudah waktunya untuk menunaikan janjimu. Kau telah menikmati kekayaan yang kuberikan, sekarang saatnya kau membayar harganya. Darto, yang sudah berada di ambang kegilaan karena tekanan yang dirasakannya, mencoba untuk berbicara. Apa yang kau inginkan? Aku sudah memberimu kekayaanku, apalagi yang bisa kuberikan? Tanyanya dengan suara bergetar. Nyi Blorong tersenyum, senyum yang mengandung kebekuan dan kengerian. Aku tidak menginginkan kekayaan materi, Darto. Aku menginginkan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kesepakatan kita, jawabnya. Darto merasakan ketakutan semakin menguasainya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras di dahinya. Dia mencoba mengingat dengan putus asa apa yang pernah dia setujui dalam kesepakatan itu, tetapi tidak ada yang terlintas. Hanya ada ketakutan dan penyesalan. Nyi Blorong mendekat, menatap Darto dengan matanya yang bersinar. Aku menginginkan jiwamu, Darto, katanya dengan suara yang begitu tenang namun mematikan. Itulah harga yang kau setujui sebagai imbalan untuk kekayaan yang kuberikan. Kata-kata itu menghantam Darto seperti petir. Jiwa, dia tidak pernah berpikir bahwa harga yang harus dibayarnya akan sebesar itu. Tidak, itu tidak mungkin. Ada yang lain yang bisa kuberikan. Apa saja, tolong, Darto berteriak. Suaranya penuh dengan keputusasaan dan ketakutan. Nyi Blorong hanya menatapnya tanpa belas kasihan. Kau sudah tahu peraturannya. Aku memberikan kekayaan, dan kau memberikan jiwamu sebagai gantinya. Kesepakatan itu sudah dibuat, dan tidak ada jalan kembali. Darto mencoba berpikir, mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Namun, semua pikirannya kacau. Dia merasa seolah-olah tenggelam dalam lautan ketakutan dan penyesalan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia telah terjebak oleh keserakahannya sendiri. Semua kekayaan yang dia nikmati selama ini hanyalah ilusi yang harus dibayar dengan harga yang mengerikan. Nyi Blorong terus mendekat, dan Darto merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Dia merasakan kesadaran dan kekuatannya menghilang, ditarik oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Tidak, tolong, jerit Darto untuk terakhir kalinya, sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika kesadarannya memudar, Darto merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, namun kosong, seperti ada bagian penting dari dirinya yang diambil. Perlahan, dia menyadari bahwa itulah jiwanya, sesuatu yang membuatnya manusia, telah diambil oleh Nyi Blorong. Perasaan dingin dan kekosongan menguasai dirinya, dan dia tahu bahwa dia telah kehilangan segalanya. Nyi Blorong menghilang, meninggalkan Darto yang terkapar di lantai, kosong dan tak bernyawa. Kekayaan yang dia kumpulkan, kemewahan yang dia nikmati, semuanya tidak lagi berarti. Arwah Darto terjebak dalam dimensi yang penuh dengan siksaan dan penderitaan. Dia merasakan setiap hari sebagai pengulangan dari penderitaan yang dialaminya semasa hidup. Dalam kegelapan dan kesedihan yang abadi, Darto menyadari betapa menghancurkannya keserakahan dan ambisi yang tak terkendali. Dia terjebak dalam siklus penderitaan yang tak ada akhir, sebuah peringatan abadi tentang harga yang harus dibayar untuk melanggar perjanjian dengan kekuatan mistis.